Perkenalkan, nama saya Raka Aulia Musyafa. Saya berasal dari program Teknik Industri tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM D600190045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul peningkatan tingkat kriminalitas pada saat COVID-19 ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tingkat kriminalitas semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu dalam pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut membuat masyarakat resah dan gelisah, dikarenakan menambah beban pikiran. Di samping pandemik yang semakin memburuk, sulitnya dalam memenuhi kebutuhan finansial dan malah kriminalitas yang membuat situasi yang menjadi tidak kondusif ini. Yang kedua yaitu indikator pemicu peningkatan kriminalitas. Yang pertama, tidak tercukupinya kebutuhan sandang pangan dan papan. Nah, hal ini kenapa dapat memicu kriminalitas? Karena jika tidak terpenuhnya kebutuhan sandang pangan dan papan, apalagi pangan, orang-orang dapat menjadi kelaparan dan akan menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup dengan cara umum seperti mencuri dan lain-lain. Dan yang kedua, banyak terjadinya PHK. PHK ini untuk pemutusan hubungan kerja, di mana dengan terjadinya PHK maka akan membuat orang-orang yang di PHK itu tidak lagi mempunyai penghasilan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang merantau kan jika tidak mempunyai penghasilan lagi, dia mau makan dari mana dan memenuhi kebutuhannya dari mana. Jadi seperti itu. Jadi dia mungkin akan menggunakan segala cara juga seperti yang pertama tadi. Oleh karena itu banyak terjadi pencurian. Yang pencurian juga tidak cuma makanan, mungkin seperti kendaraan, harta berharga dan lain-lain juga. Nah, yang ketiga yaitu pembebasan napi. Kenapa di sini pembebasan napi dari sel tahanan melalui program asimilasi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas? Nah, pembebasan napi tersebut dapat meningkatkan tingkat kriminalitas karena banyak napi yang dikeluarkan dari penjara tapi malah berbuat ulah kembali. Ada yang mencuri motor, mencuri harta, ada juga yang melakukan tindak kriminalitas yang lain seperti begal dan lain-lain. Hal tersebut membuat tingkat kriminalitas bertambah. Yang tahap selanjutnya yaitu problem solving atau masalah. Nah, yang pertama yaitu kita dapat mencari atau membuat lapangan kerja baru. Dengan membuat lapangan kerja baru, kita dapat mendapatkan penghasilan baru. Seperti sekarang saat bulan Ramadan ini, kita dapat berjualan takjil atau berjualan makanan juga, bahan sayuran dan lain-lain. Yang kedua, melakukan penjagaan ekstra terhadap harta benda maupun anggota keluarga agar terhindar dari bahaya. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi saat COVID-19 ini. Penjagaan ketat itu dilakukan seperti dengan melakukan ronda atau menyewa satpam seperti itu, menyewa satpam satu komplek. Dan yang ketiga yaitu menghemat bahan pangan dan mengurangi pengeluaran agar kebutuhan dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang seperti perencanaan. Jika kita menggunakan bahan pangan dengan boros, maka akan cepat terkuras juga finansial kita. Yang selanjutnya yaitu memasang seperti CCTV seperti itu dan meningkatkan subsidi sembako. Namun subsidi sembako ini
pembagiannya harus secara merata dan adil, karena banyak rakyat-rakyat yang justru membutuhkan malah tidak mendapatkannya. Seperti itu. Setelah kita tahu cara mengatasi tingkat kriminalitas agar tingkat kriminalitas itu tidak naik kembali, selanjutnya adalah kita mengaplikasikan hal tersebut. Tapi kita harus mencobanya dulu dan memilah hal tersebut. Seperti pertama kita coba berjualan takjil, misalkan seminggu atau 3 hari lah, bagaimana hasilnya. Selanjutnya yang kedua itu melakukan pos ronda, melakukan penjagaan tadi, memasang CCTV atau menyewa satpam, apakah hal itu efektif atau tidak. Nah, setelah kita melakukan percobaan tersebut, selanjutnya adalah tahap untuk mengevaluasi ide manakah yang paling efektif dan paling bagus untuk diterapkan dalam masa ini. Apakah yang pertama tadi berjualan, ataukah yang kedua melakukan penjagaan secara ketat, ataukah penggabungan dari ide-ide tersebut dan menghasilkan ide-ide baru. Setelah kita menentukan ide mana yang paling efektif, selanjutnya yaitu membuat laporan rencana dan data kerja. Nah, membuat laporan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana tersebut agar lebih matang dan lebih baik. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat laporan pertanggungjawaban pengesahan dan keuangan. Yang kedua, menunggu persetujuan dari pihak-pihak yang dimintai persetujuan. Selanjutnya, membuat rencana kerja, yaitu rencana yang akan digunakan untuk menekan angka kriminalitas. Dan yang terakhir, data teknis yang menjelaskan kepada rekan-rekan yang berpartisipasi tentang bagaimana sistem yang dijalankan agar tidak terjadi miskomunikasi. Seperti itu. Karena miskomunikasi ini sangat berbahaya. Terjadi miskomunikasi akan membuat pelaksanaan menjadi berantakan. Ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengimplementasian desain atau dari ide yang tadi sudah kita buat laporan tersebut. Selanjutnya kita lakukan ide tersebut atau aplikasikan ide tersebut agar tingkat kriminalitas itu menurun. Apakah setelah dilakukannya pos ronda itu dapat menekan angka kriminalitas dan pemasangan CCTV tersebut, apakah maling-maling itu jadi ketahuan atau jadi jera setelah tertangkap, dan apakah setelah kita berjualan takjil tersebut finansial kita jadi bertambah dan dapat memenuhi kebutuhan pada COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.